Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Niki Saiku Murasaki, mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Al-Kindi. Berikut adalah penjelasannya. Al-Kindi. Al-Kindi tawdihu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Almatu Arabiya Muslim, bara'a fil fulki wa falsafati wal kimai wal faizi wa tabi wa riyadayati wa musiko wa ilmu nafs wal mantik alladhi kan ya'raf bil ilmu kalam. Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi dikenal sebagai seorang cendekiawan muslim Arab yang berprestasi dalam astronomi, filsafat, kimia, fisika, kedokteran, matematika, musik, psikologi, dan juga logika. Yu'raf indil gharib bisam Balalatiniyati Al-Kindus wa yu'adu Al-Kindi awal al-falsafati masyaini al-muslimin kama ashtahira bijuhudi fi ta'riful Arab wal muslimin bil falsafati Yunani al-qadimat wal Hellenistiyah. Di barat, Al-Kindi dikenal dengan nama Al-Kindus. Al-Kindi dianggap sebagai filsuf pertama yang mempelopori kaum muslimin. Ia juga dikenal karena upayanya memperkenalkan filsafat Yunani kepada bangsa Arab kala itu, terutama muslim kuno dan Helenistik. Asya fil Basri fi matla'a hayati summa intaqala minha ila Baghdad haitsu iqbal ala ulum wal ma'rif li anhal min mu'ini. وذلك في فترة النارة العربية على أحد المأمون والمعتصم في جو مشحون بالتوتر العقائدي بسبب مشكلة خلق القرآن واشترط مذهب الاعتزال وزيء التشيع وكان قراني ثلاثة الحجري يموج بالألوان شطام معرف القديمات والحديث falsafati wal ulumul qadimati hatta hadaqaha. Era hijrah kala itu dipenuhi dengan berbagai warna pengetahuan kuno dan modern. Itu disebabkan atas pengaruh pergerakan transmisi dan terjemahan Al-Kindi tentang filsafat dan ilmu kuno, bahkan juga kecerdikannya. Atas semua itu, perlahan suasana pun mulai berubah. Awqal ilaihil ma'mun muhimatal syarafi ala tarjamah amala falsafati wal ilmiyati yunaniyati ila Arabia fil baiti al-hikmah. Waqad adah Ibnu Abi Usaybaat ma'a Hunain bin Ishaq wa Thabit bin Qurat wa Ibnu al-Furqan at-Tabari hadaqa tarjamat al-muslimin. Al-Ma'mun juga mempercayakan kepada Al-Kindi untuk tugas mengawasi penerjemahan karya-karya bergenre filosofis dan ilmiah Yunani ke dalam bahasa Arab di Rumah Hikmah atau Baitul Hikmah. Kemudian setelah itu, Ibnu Abi Asabah menghitung semua karya-karyanya dengan Hanin bin Ishaq, Sabit bin Qura, dan Ibnu al-Farqan al-Tabari yang kemudian melakukan terjemahan untuk muslim. Karena tala'a makana yusamiyah alama al-muslim indaka bi'ulumul qadimah a'zamul asar fi fikrih haitsu makna min kitabati uturuhati asliya fil khalaqaitu wa ma wara'al tabi'atu wal riyadiyatu wasaidalah. Para sarjana muslim pada saat itu menyebut ajaran Al-Kindi dengan sebutan ilmu kuno. Ini lantaran Al-Kindi memiliki pengaruh besar pada pemikirannya, hingga memungkinkan semua sarjana muslim untuk menulis tesis yang asli bertajuk etika, metafisika, matematika, dan farmakologi. Fil riyadiyati la'ib Al-Kindi dawrahuma fil idqalal irqam al-hindiyati ilal ulumul islami wal masihi kama kana raida fi tahlil syafrati wastinbato asalib jadidati al-khitraq syafrat. Selain itu, dalam bidang matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan bilangan India ke dunia Islam dan Kristen. Bistakhodam kibratihil riyadiyah wa tabiyah wa do'a maqaisa yusmahu li'ataba'ah bikiyas fa'liyatul daw'ah
kama ajra tajrib haula al-alaja bil musiko. Dia juga merupakan pelopor dalam kripta analisis, merancang metode baru untuk memecahkan sandi, menggunakan keahlian matematikanya, serta memanfaatkan ilmu medis untuk mengembangkan standar yang memungkinkan dokter untuk mengukur kemajuan obat. Al-Kindi juga bereksperimen dengan pengobatan, juga termasuk bereksperimen dengan musik. Kana syaghilu alladhi syaghilu Al-Kindi fi amaluhu al-falsafiyati. Huwa ijada al-tawaqa baina al-falsafat wal ulumul islamiyah al-ukhra wa khasatal ulum ad-diniyah. Atensi terbesar yang menyibukkan Al-Kindi dalam karya-karya filosofisnya adalah menemukan kesesuaian antara filsafat dan ilmu-ilmu keislaman lain, khususnya ilmu-ilmu agama. Tanawalu Al-Kindi fil katsira min imaluhu masailu falsafiyah diniyatan mislu tabi'atullah waruhu wal wahi. Al-Kindi menulis banyak karyanya tentang masalah agama dan filosofis, seperti sifat Tuhan, roh, dan wahyu. Lakunu alal raghamah min dawral muhimi alladhi qama bihi fi ja'ilu al-falsafat fi mutanawal al-mutsaqafin al-muslimin indaki. Ila ana amaluhu lam ta'addatu ahamiyatul ba'du dhahuru alamal amislu al-farabi ba'dahu walam yabqa sawa adada qalila jiddan amin amaluhu lil amalal ma'sirin lidarasitihi. Namun, terlepas dari peran penting yang dia mainkan dalam membuat filsafat dapat diakses oleh banyak cendekiawan muslim pada saat itu, namun sayangnya, karya-karyanya sedikit redup dan terlupakan setelah munculnya ulama seperti Al-Farabi. Kemudian karyanya pun tidak ada lagi yang tersisa. Wa ma'a dzalik, la yazalu Al-Kindi yu'adu min azamul falsafati dawi usul al-Arabi. Lima laibahu min dawra fi zamanihi, lihadza yulaqab bi Abu al-Falsafat al-Arabiyah, au filsufi Arab. Sekiranya ada sangat sedikit karyanya yang dapat dipelajari oleh para sarjana modern. Namun, Al-Kindi masih dianggap sebagai salah satu yang terbesar dari filsuf asal Arab. Itu semua karena peran yang dimainkannya pada masa itu yang menjadi sebab ia tetap disebut sebagai bapak filsafat Arab atau filsuf Arab. Hayatuhu, riwayat hidup. Al-Kindi huwa Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Sya'ad bin Qais Al-Kindi. Walidi fi Al-Kufat fi baiti min buyuti suyuki qabilati Kanda. Al-Kindi atau Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin As-Sabbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-As'ad bin Qais Al-Kindi. Ia lahir di Kufah di rumah Syekh suku Kinda. Kana waliduhu wali alal Kufat fi haitsu talaqa ulumati waliyul summa intaqalu ilal Baghdad haitsu hadi bi'aniyah al-khalifataini al-Ma'mun wal Mu'tasimi haitsu ja'alahu al-Ma'mun musyarafa ala baiti al-hikmatu alladhi kana qad unsi hadis tarijamati nusuhul alami wal falsafiyat al-Yunani al-Qadimah di Baghdadi. A'raf Al-Kindi aidha bijamalu qatahi hatta ana al-mutawakkil ja'alahu qatatahu al-khas. Ayahnya merupakan seorang gubernur Kufah, yakni Qais Al-Kindi. Dia menerima pendidikan dasarnya, kemudian pindah ke Baghdad, di mana dia mendapatkan perhatian dari dua khalifah pada kala itu, yakni Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Kita semua tahu bahwa Al-Ma'mun menjadikan Al-Kindi sebagai pengawas rumah hikmah atau Baitul Hikmah. Ia mendapatkan tugas untuk menerjemahkan teks ilmiah ke dalam bahasa Arab, kemudian menetapkan filsafat Yunani modern di Al-Qadimah di Baghdad. Kindi juga dikenal dengan keindahan tulisan tangannya, sehingga Al-Mutawakkil menjadikannya sebagai kaligrafernya sendiri. I got no time to lose.